قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan malam hari ini kita bersyukur pada Allah bisa duduk kembali dalam majelis yang mulia ini untuk memperdalam masalah akidah dan masalah ibadah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, kali ini kita melanjutkan terlebih dahulu pembahasan Lum'atul I'tiqad karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Pembahasan terakhir kita bahas tentang keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Setiap orang beriman itu akan melihat Allah pada hari kiamat. Orang beriman itu akan melihat Allah pada hari kiamat. Kali ini kita bahas pembahasan yang baru, yaitu beriman kepada takdir. Kita lihat terlebih dahulu bagaimanakah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Jadi kali ini kita membahas tentang masalah takdir. Imam Ibnu Qudamah mengatakan, wa min sifatillahi ta'ala annahul fa'alu lima yurid. Di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Maha Kuasa, berbuat fa'alu lima yurid, berbuat apa yang Allah kehendaki. La yakunu syai'un illa bi iradatihi. Tidak ada satupun peristiwa yang terjadi kecuali atas kehendak Allah. Wala yakhruju syai'un an masyiatihi, dan tidak ada yang keluar pula dari masyiah, yaitu kehendak Allah pula. Walaysa fil alami syai'un yakhruju an takdirihi, tidak ada yang terjadi di alam ini yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah sudah tahu dan sudah tetapkan masing-masing kejadian yang terjadi. Wala yasduru illa an tadbirihi, dan tidak ada satupun peristiwa itu terjadi kecuali dengan pengaturan Allah. Tidak mungkin ada yang keluar dari pengaturan Allah. Wala mahida anil qadari al maqdur, tidak ada satupun yang bisa lari dari takdir Allah. Wala yatajawazu ma khutta fil lauhil mastur, dan tidak ada satupun peristiwa yang keluar dari catatan Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Arada mal alamu fa'iluhu, seandainya Allah menghendaki semua hamba itu taat kepada Allah, niscaya semuanya itu akan taat. Dia di sini arada mal alamu fa'iluhu, seandainya Allah menghendaki semua hamba itu untuk taat, maka semuanya nanti pasti akan taat. Walau asammahum lama khalafuhu, dan seandainya Allah mau menghendaki juga semuanya itu jadi membangkang pada Allah, maka pasti juga akan terjadi seperti itu.
Lalu disebutkan walau syaa ayyuti'uhu jami'an la ata'uhu khalaqal khalqa wa af'alahum. Di sini kita lihat tidak satupun peristiwa keluar dari apa yang sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Seandainya Allah menghendaki semuanya untuk taat, maka pasti akan taat. Khalaqal khalqa wa af'alahum, Allah itu menciptakan perbuatan manusia. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum, Allah menakdirkan juga rizki mereka dan juga ajal mereka. Yahdi may yasha'u bi rahmatihi, Allah nanti menunjuki siapa saja yang Allah kehendaki dengan rahmatnya. Wa yudillu may yasha'u bi hikmatihi, dan Allah menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki dengan hikmahnya. Dan setelah itu beliau menyebutkan dalil-dalil yang ada tentang masalah ini. Berarti ada beberapa poin penting di sini disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah. Yang pertama yang diinginkan oleh perkataan beliau di sini, segala sesuatu terjadi dengan kehendak dan masyiah Allah. Segala sesuatu terjadi dengan kehendak dan masyiah Allah. Yang kedua, segala sesuatu tidaklah keluar dari takdir Allah. Jadi kalau Allah sudah tetapkan takdirnya, Allah sudah mengetahui takdirnya, nggak mungkin ada yang meleset sama sekali. Kemudian yang ketiga, dari perkataan Ibnu Qudamah ini, semua telah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Semua takdir telah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian keberapa? Kelima, keempat, seandainya Allah membuat semua itu taat, seandainya Allah membuat semuanya itu taat kepada Allah, niscaya semuanya akan taat. Niscaya semuanya akan taat. Semua Allah mau jadikan soleh semuanya, niscaya semua akan jadi soleh. Namun ada hikmah di sini. Ada yang soleh, ada yang toleh. Ada yang soleh, ada yang ngel-ngelan. Ada yang mau taat pada Allah, ada yang mau bermaksiat pada Allah. Ada yang mau mendengar nasihat, ada yang tidak mau mendengar nasihat. Ada yang mau memenuhi panggilan azan, ada yang tidak memenuhi panggilan azan. Semua itu dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada hikmahnya. Tidak dijadikan semua soleh. Andai mau dijadikan soleh semuanya, taat semuanya, ke masjid semuanya, Allah pun mampu. Kemudian ada hikmah di balik itu. Kenapa sampai ciptakan ada yang soleh, ada yang berbuat maksiat? Nanti kita akan jelaskan. Kemudian poin berikutnya lagi, yang kelima, setiap perbuatan hamba telah ditakdirkan oleh Allah. Setiap perbuatan hamba telah ditakdirkan oleh Allah. Perbuatan sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita nanti pahami, nanti ada penjelasan sendiri. Kemudian yang keenam, rizki dan ajal juga sudah masuk dalam takdir. Rizki dan ajal juga sudah masuk dalam takdir. Kemudian yang terakhir dari poin ini, beliau ingin menjelaskan, yaitu Ibnu Qudamah ini menyatakan, siapa saja yang Allah kehendaki dapat petunjuk, maka dia akan di atas petunjuk.
Siapa yang Allah kehendaki dapat petunjuk, maka niscaya akan dapat petunjuk. Dan itu rahmat dari Allah. Sebaliknya, siapa saja yang Allah kehendaki sesat, maka dia akan sesat. Dan itu pun juga dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tugas manusia, ini poin penting setelah ini. Lihat dalil pertama yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam masalah ini. Beliau katakan, Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidaklah ditanya apa yang Allah perbuat. Jadi kok kenapa Allah takdirkan seperti ini? Allah tidak boleh ditanya seperti itu. Namun wa hum yus'alun, manusia itu yang nanti akan ditanya. Manusia nantinya yang akan ditanya. Jadi bisa tercatat poin ketujuh dari ayat tadi Al-Anbiya ayat 23. Surat Al-Anbiya ayat 23 menunjukkan Allah tidaklah ditanya apa yang Allah perbuat. Karena Allah berbuat itu pasti ada hikmah. Yang dimaksud hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Coba lihat ini keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan, fawadu al-hidayah fi man yasluh laha wa wadu al-ghawaya fi man yasluh laha. Allah jadikan orang ini itu dapat petunjuk, dapat hidayah karena memang pantas untuk dapat hidayah. Wong dia cari sebab untuk ngaji, dia cari sebab untuk dapat petunjuk, dia berusaha untuk kaji agama, dia berusaha dekat dengan masjid, maka dia pantas dapat hidayah. Sebaliknya kata beliau, dan Allah meletakkan gowayah. Gowayah itu lawan dari hidayah, berarti sesat. Ini dijadikan sesat fiman yasluh laha, karena memang dia pantas untuk sesat. Wong dia tidak mau dekat dengan majelis pengajian, dia tidak mau mencari hidayah, dia tidak mau mendengarkan ilmu, dia tidak mau mendengarkan panggilan azan. Ada tulisan, ada ilmu, dia tidak mau untuk kaji, tidak mau untuk baca. Dia tidak mau memperbaiki diri. Dia tetap mau dengan lingkungan yang seperti itu saja, tidak mau berubah. Teman-temannya perokok, pemabuk tetap mau seperti itu, tidak mau lepas dari lingkungan itu, tidak mau hijrah dari lingkungan tersebut. Maka dia pantas, layak untuk sesat, karena memang dia sudah seperti itu awalnya. Dia ingin sesat, maka Allah tetapkan dia sesat. Begitu juga kata beliau, wa yufiqu lil jannah may yasluh laha wa yufiqu lin nar may yasluh laha. Maka siapa yang nanti diberi taufik untuk masuk surga, itu karena memang pantas untuk masuk surga. Dan siapa yang diberi taufik untuk masuk neraka, diberikan jalan masuk neraka, maka itu juga pantas dia itu masuk neraka. Jadi bukan berarti Allah berkehendak semaunya. Manusia dari sini juga punya keinginan. Ya, manusia di sini punya keinginan. Maka dicatat poin yang berikutnya lagi dalam masalah takdir dari ayat ini. Manusia ditetapkan takdirnya, namun tetap punya pilihan. Dia yang memilih petunjuk dan dia yang memilih kesesatan.
Jadi manusia yang pilih. Nggak boleh katakan bahwasanya Allah yang memilih saya untuk sesat. Allah yang masukkan saya ke dalam neraka. Allah yang buat saya jadi mabuk. Allah yang buat saya itu jadi selingkuh. Nggak boleh katakan seperti itu. Karena dia awalnya punya pilihan. Karena manusia dijadikan imma syakira wa imma kafura. Entah dia itu mau bersyukur, entah dia mau kufur. Ada yang mau bersyukur dengan benar, ada yang mau kufur. Dia punya pilihan, mau pilih jalan ini ataukah mau pilih jalan ini. Nah, kapan dia tahu kalau itu jadi takdirnya? Setelah itu berlalu, baru dia paham ini takdir saya seperti ini. Namun awalnya dia tidak paham takdirnya. Tidak ada kita di muka bumi ini yang tahu bahwasanya dari ajal itu dan dari ketetapan surga dan neraka kita ditetapkan masuk surga atau kita tetapkan masuk neraka. Takdirnya sudah ada namun manusia tidak mengetahuinya. Itu jadi ilmu gaib bagi Allah. Maka manusia punya pilihan dulu. Dia mau cari jalan nggak untuk menuju surga? Atau dia mau cari jalan lah, sudahlah saya pilih yang senang-senang aja walaupun masuk neraka. Dia punya pilihan di sini. Kemudian saya juga mengatakan, fahuwa a'lamu bi khalqi subhanahu wa ta'ala. Maka Allah yang lebih tahu makhluknya ini seperti apa. Ini punya keinginan untuk baik, ini punya keinginan untuk jelek. Allah tahu. Dan ini Allah sudah tahu sebelumnya. Ilmu Allah bukan datang belakangan. Kita berbuat baru Allah itu tahu. Tidak boleh meyakini seperti itu. Kita datang ngaji, baru Allah tahu. Allah catat, ini orang ini datang ngaji. Bukan, sudah catat sebelumnya. Namun Allah tahu ini keinginan orang ini bagaimana. Tahu sebelumnya ini keinginan, ini mau ingin jadi baik. Dulu dia ini orang sesat, dulu itu seorang pemabuk, kemudian dia ingin jadi baik, dapat petunjuk. Allah tahu itu. Perubahan dia bagaimana. Makanya dalam beriman pada takdir ini kita cuma bergantung pada Allah, kita cuma berbuat, hasil akhirnya Allah yang tentukan. Maka Syekh mengatakan, wa hadza mimma yujibu 'alal muslim ayyalja ilallahi wa ayyad'ullaha bil hidayah wa taufik. Tugas muslim itu menyandarkan diri pada Allah, terus perbanyak doa biar Allah memberikan hidayah, biar Allah memberikan taufik. Lalu wa alla yu'jiba bi nafsihi bi amalihi bal yufawidul amra ilallahi jalla wa ala wa yaksha minallahi jalla wa ala wa yaksha ayudillahu jalla wa ala wa ayziga qalbahu. Lalu beliau katakan, kalau kita beriman pada takdir, karena Allah semua yang tahu, Allah yang memberikan taufik juga dan tahu pantas kita dapat taufik seperti itu. Maka manusia, kata Syekh Shalih Fauzan, tidak boleh ujub pada diri sendiri, tidak boleh ujub dengan amalnya. Bahkan dia harus sandarkan urusannya pada Allah, harus takut pada Allah, harus khawatir juga jangan-jangan nanti disesatkan. Karena dia punya keinginan untuk sesat dulu, maka akhirnya disesatkan. Akhirnya Allah berikan dia jalan, hatinya itu menyimpang. Makanya dianjurkan supaya hati kita tetap kokoh. Kita dianjurkan baca doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Kata Shalih Fauzan, doanya seperti itu. Ya Allah yang Maha membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu dan taat kepadamu. Dan Nabi SAW katakan, setiap orang tidak bisa merasa aman dengan hatinya. Semua berada atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membolak-balikkan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, yang tadi, beberapa poin tadi, kita bisa simpulkan pembahasan yang lainnya, yaitu bentuk keimanan pada takdir bisa dicapai dengan meyakini 4 perkara. Keimanan pada takdir itu bisa dicapai dengan
mengimani 4 perkara. Atau biasa para ulama itu sebut maratibul qadar, yaitu bentuk tingkatan beriman pada takdir. Yaitu yang pertama, Allah mengilmui segala sesuatu. Allah mengilmui segala sesuatu. Dan dalam ilmu Allah ini ada 4 macam. Yang pertama, Allah mengetahui yang telah terjadi. Jadi nggak ada yang luput dari Allah. Allah mengetahui yang telah terjadi. Yang kedua, Allah mengetahui yang sedang terjadi. Kita lagi ngaji sekarang, Allah tahu. Yang ketiga, Allah mengetahui yang akan terjadi. Allah mengetahui yang akan terjadi. Tadi yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Yang keempat, Allah mengetahui yang tidak terjadi seandainya itu terjadi. Allah mengetahui yang tidak terjadi, ini gagal ini. Taruhlah itu kalau berhasil bagaimana? Allah pun tahu nanti akibatnya kayak gimana. Namun tidak ditetapkan itu terjadi. Namun itu sudah jadi gagal. Seandainya pun berhasil, Allah tahu nanti akibatnya seperti apa setelah itu. Oh, ternyata tidak baik bagi kita. Maka Allah tetapkan itu gagal. Allah tetapkan itu tidak terjadi. Kemudian yang kedua, Allah mencatat setiap takdir di Lauhil Mahfuz. Di Lauhil Mahfuz, yaitu 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Dicatatnya itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Innallaha qaddara maqadiral khalqi qabla ay yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah itu menetapkan takdir makhluknya sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Dia sudah ditetapkan. Dan ini yang dicatat yang akan terjadi ya sampai nanti pada hari kiamat. Dicatat semuanya, tidak ada yang luput. Yang ketiga, semua kejadian terjadi atas masyiah atau kehendak Allah. Semua kejadian terjadi atas masyiah atau kehendak Allah. Ada yang celaka, ada yang mati, ada yang hidup baru lahir. Semua terjadi dengan kehendak Allah. Dilanjutkan, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi pasti terjadi. Walaupun ada yang mencegah, walaupun ada yang menghalangi, pasti akan terjadi. Kalau Allah tidak kehendaki, maka tidak akan terjadi. Walaupun orang sudah berusaha keras,
untuk dapatkan hal itu. Ya, mau dalam masalah rizki, mau dalam masalah jodoh, mau dalam masalah sukses, mau dalam masalah bisnis, pokoknya kalau Allah kehendaki pasti terjadi. Kalau Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Masya Allah kana wa malam yasha' lam yakun. Ini kalimat yang biasanya dikatakan oleh para ulama. Jadi kalau Allah tetapkan, Allah kehendaki kita sehat, ya kita sehat. Ada yang mau jadikan kita sakit, tidak akan sakit. Sebaliknya kalau Allah tetapkan kita itu sakit, mau ada yang mau cegah kita, mau pakai dukun, mau pakai orang pintar, mau pakai paranormal, mau pakai jimat dan yang lainnya. Kalau jatuh sakit, tidak ada yang bisa mencegah. Kalau Allah sudah tetapkan. Asalnya dari beriman pada takdir terlebih dahulu. Kita mau yakin sembuh, mau yakin rizki, mau yakin berhasil, asalnya berawal dari yakin pada takdir dulu. Saya cuma berusaha saja, nanti Allah yang tentukan. Yang keempat, segala sesuatu yang ada di muka bumi dan di langit adalah makhluk ciptaan Allah. Tidak ada yang jadi pengatur dan pencipta selain Allah. Tidak ada yang jadi pengatur dan pencipta selain Allah. Bahkan perbuatan hamba pun telah diciptakan. Perbuatan hamba pun telah diciptakan. Segala yang terjadi, termasuk hamba mau berbuat apa, sudah diciptakan. Nah, kemudian dalam masalah ini lagi masih seputar perkataan dari Ibnu Qudamah tadi sampai 6 apa 7? Poin berapa tadi? Hah? Sudah 8? Baik. Sekarang 9. Ini yang perlu dipahami lagi. Iradah atau kehendak Allah itu ada dua macam. Iradah Allah itu ada dua macam. Yang pertama iradah kauniyah. Yang kedua iradah syar'iyah. Nah sekarang iroda yang pertama tadi apa? Kauniyah. Ini perlu dipahami nih, kalau enggak jadi orang sesat nanti kalau enggak pahami dua hal ini. Ya. Ini jadi orang liberal, jadi orang macam-macam kalau enggak pahami dua iroda ini, enggak paham ini jadi orang sesat. Ya. Mendingan nanti kampusnya pindah saja ke kampus lain gitu. Ya, kampus UGM, UN-nya itu masih selamat, UI masih selamat. Pindah ke kampus yang lain yang sesat dalam masalah ini. Ya. Dua ini pasti dipahami baik-baik. Kalau enggak nanti jenengan itu jadi penerus absor yang lainnya. Jadi penerus ini nanti parah nanti. Sudah ada penerusnya kan anak SMA, nanti jadi penerusnya kayak gitu. Enggak pahami dua hal ini. Yang pertama iradah kauniyah adalah kehendak Allah yang pasti terjadi. Kehendak Allah yang pasti terjadi.
baik mencakup kebaikan maupun kejelekan. Baik mencakup kejelekan maupun kebaikan. Sedangkan yang kedua langsung, nanti biar tidak ini. Yang kedua, iradah syar'iyah adalah kehendak Allah yang bisa terjadi dan tidak terjadi. Dan khusus terkait dengan kebaikan saja. Dan khusus terkait dengan kebaikan saja. Contoh, ini pakai contoh. Contohnya dipahami. Lihat. Kalau iradah syariah, saya contohkan umum dulu, maaf. Saya contohkan umum dulu, jangan dulu dicatat. Iradah kauniyah, pokoknya segala sesuatu itu pasti terjadi. Si A ini masuk UGM, oh itu sudah masuk iradah kauniyah. Namun ketika lulus dari UGM, jadi pemabuk, jadi penjudi, jadi koruptor, ya, itu masuk iradah kauniyah juga. Namun tidak masuk iradah syariah. Karena Allah tidak menginginkan itu. Untuk dia jadi jelek tadi Allah tidak inginkan. Maka Allah inginkan sebenarnya baik. Namun ini tidak terjadi untuk dirinya. Dia inginnya jelek. Ya. Dia inginnya jelek. Maka iradah kauniyah terjadi enggak? Terjadi. Namun iradah syariah, Allah tidak cinta dia itu berbuat maksiat. Jadi kalau iradah syariah bisa ditambahkan, kalau terjadi Allah itu cinta padanya. Sedangkan kalau dia maksiat tadi berarti Allah tidak cinta. Sedangkan kalau dia maksiat itu berarti Allah tidak cinta. Berarti dia lulus dari kampus kemudian jadi koruptor, terjadi enggak? Ini terjadi. Berarti masuk iradah apa? Kauniyah. Namun iradah syariah gimana? Allah tidak cinta. Berarti iradah syariah tidak ada. Ya, iradah syariah tidak ada. Jadi kita bisa katakan bahwasanya itu masuk ketetapan Allah enggak? Iya, dari sisi iradah kauniyah pasti terjadi. Namun kalau kita katakan ini Allah tetapkan dia untuk jadi koruptor, tidak boleh katakan seperti itu. Karena asalnya Allah tidak cinta. Ya, asalnya Allah tidak cinta. Allah tidak sukai itu. Jadi tidak boleh kita katakan Allah itu menghendaki dia jadi koruptor. Dari sisi takdir kauniyah iya, namun dari syariah tidak. Dari kauniyah iya, karena semuanya pasti terjadi. Namun syariah tidak masuk. Beda kalau dia ditakdirkan misalnya lulus UGM, kemudian masuk, ya dia menjadi orang yang soleh di Pemda misalnya. Jadi PNS yang soleh. Tepat waktu, masuk kerja jam berapa kalau PNS? 7 apa jam 8? Hah? Jam 7 pulang jam 4, bukan jam 10 ke mall, jam 1 nanti balik, bukan. Ya. Dia patuh dalam aturan ini. Berarti kalau itu terjadi, berarti ada iradah kauniyah. Sudah terjadi kan? Iradah kauniyah. Ada iradah syariah enggak? Ada. Allah kehendaki dia itu jadi baik. Berarti sekarang contoh pertama, Abu Bakar beriman. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi dulu, beriman. Iradah kauniyah ada atau tidak? Sudah terjadi apa belum? Benar nggak beriman? Iya. Syariahnya ada? Iradah syariah ada. Berarti Abu Bakar beriman, ada iradah kauniyah, ada iradah syariah. Yang kedua, Abu Bakar kafir. Terjadi enggak? Terjadi atau tidak? Nyatanya kafir enggak? Tidak. Berarti iradah kauniyah tidak ada. Iradah syariah ada enggak? Tidak ada juga. Wong kenyataan tidak terjadi kok. Diulang contoh pertama ya.
Abu Bakar beriman. Ditulis itu, Abu Bakar beriman. Dicentang, ini ada iroda kauniyah, ada iroda syariah. Centang dua-duanya. Atau bikin tabel gitu, Abu Bakar beriman. Kolom pertama iroda kauniyah, kolom kedua iroda syariah. Itu lebih gampang. Kalau Abu Bakar beriman gak Abu Bakar? Ya, beriman kan? Maka ada iroda kauniyah, ada iroda syariah, Allah sukai. Sekarang Abu Bakar kafir. Iroda kauniyah ada atau tidak? Tidak ada. Berarti Allah tidak kehendaki. Syariahnya jelas tidak ada. Dicentang, silang, tidak ada dua-duanya. Maaf, diberi tanda silang, tidak ada dua-duanya. Sekarang yang berikutnya, Firaun beriman. Firaun beriman. Iroda kauniyah ada atau tidak? Terjadi nggak Firaun beriman? Tidak. Syariahnya berarti juga tidak ada. Sekarang Firaun kafir. Iroda kauniyah ada atau tidak? Terjadi nggak? Iya. Namun Allah cintai nggak? Tidak. Berarti iroda kauniyahnya ada, iroda syariahnya tidak ada. Iroda kauniyahnya ada. Benar Firaun kafir. Namun Allah suka nggak seperti itu? Tidak. Konsekuensinya apa di sini iroda kauniyah dan iroda syariah? Sehingga orang itu pahami, jangan semuanya kalau yang jelek-jelek itu sandarkan pada Allah, nggak boleh. Jangan jadikan sebabnya itu Allah atau takdir Allah, tidak boleh. Orang ini sudah jadi koruptor tadi. Tidak boleh dia berhujah, wah ini saya itu koruptor, ini gara-gara Allah telah takdirkan saya. Iya benar memang takdir kauniyah. Namun syariahnya tidak. Allah tidak senang kamu itu seperti itu. Ini karena keinginanmu sendiri untuk bermaksiat. Iya kan? Karena keinginan sendiri untuk bermaksiat. Maka si Absor dan kawan-kawannya itu punya pendapat begini. Ya. Masalahnya diliput nanti kalau ini kan nggak kena ini. Ya. Kena hukum IT. Siapa Absor kan bebas. Tadi apa tadi? Coba lihat. Akhirnya mereka nanti berpendapat kayak gini. Wah, kenapa Fir'aun itu tidak masuk surga saja barengan dengan Nabi Musa? Kenapa Allah tetapkan dia takdir yang jelek? Kita jawabnya gampang. Yang pertama, keinginannya Fir'aun untuk kafir. Satu. Yang kedua, iya benar Allah tetapkan secara kauniyah dia itu kafir, iya. Namun tidak Allah sukai. Sehingga tidak bisa menyamakan Musa dan Fir'aun. Musa beriman nggak? Beriman atas takdir kauniyah, atas iroda kauniyah, dan atas iroda syariah. Jelas Allah sukai seperti itu. Namun kalau Fir'aun dia itu kafir, iya. Secara kauniyah yang terjadi di muka bumi ini Allah tetapkan masuk dalam takdir. Namun tidak Allah cintai Fir'aun itu kafir. Kan orang liberal nggak paham kayak begini. Ya, dia nggak paham. Jadi dia inginkan itu, pokoknya kenapa Allah itu jadikan semuanya itu, jadikan di muka bumi ini ada yang beriman, ada yang kafir. Kenapa tidak semuanya beriman? Ada sebabnya. Dia kan inginkan juga, kenapa yang ini non muslim itu kenapa tidak dikatakan beriman juga sama dengan orang muslim? Itu dia inginkan ujung-ujungnya. Cara berpikirnya kayak gitu. Harusnya kan mereka inginkan, harusnya kan mereka juga yang non muslim itu harusnya juga sama-sama masuk surga. Kenapa Allah ciptakan sia-sia? Iya, Allah inginkan memang itu secara iroda kauniyah masuk. Semua sudah terjadi, iya. Namun dari iroda syariah tidak. Karena dia ingin dirinya itu kufur. Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Ketika dia ingin sesat, maka Allah tambah sesatkan hatinya. Ya, karena keinginannya sendiri.
Falamma zagu azagallahu qulubahum. Ya. Itu karena sebab manusia punya pilihan. Maka iradah tadi dipahami baik-baik. Satu poin lagi tentang hal ini, masalah takdir itu jadi rahasia ilmu gaib. Manusia tidak mengetahuinya. Tadi kita sudah bahas panjang lebar sana sini. Dari sisi kita, kalau tadi dari sisi Allah kita bahas. Sekarang dari sisi manusia, takdirnya itu adalah suatu yang gaib. Tidak ada yang ketahui. Dan itu punya hikmah yang besar. Para ulama itu contohkan, coba satu takdir saja terbuka aja untuk dirinya. Satu takdir saja terbuka untuk dirinya. Takdir ajal. Ya. Kamu ditetapkan wahai Muhammad, ya, 2 jam lagi kamu akan mati. Takdirmu 2 jam dari sekarang ini, jam 9 nanti kamu akan mati. Gimana kalau rahasia takdir ini dibuka? Apa yang terjadi? Dia keluar dari masjid nggak? Enak makan atau tidak? Mau masuk toilet, aduh jangan-jangan saya mau jatuh di kamar mandi nanti. Masuk rumah sakit. Mau bawa motor, waduh saya bawa pelan-pelan ini. Ini katanya 2 jam lagi saya itu mati. Mau tidur di kos, waduh jangan-jangan malaikat maut datang, saya sudah tidak punya nyawa lagi. Ya sudahlah, saya mau sholat di masjid saya terus. Satu takdir terbuka, hidup jadi tidak tenang. Syukur takdir itu tidak dibuka semuanya. Memang tidak ada takdir yang dibuka untuk kita. Jadi rahasia ilmu gaib. Azan dulu.
Baik. Tadi sampai di mana? Takdir itu jadi rahasia ilmu gaib. Tidak ada ataupun makhluk yang mengetahui takdirnya sendiri. Hikmahnya kalau satu takdir terbuka saja tadi, yaitu contohnya dalam masalah ajal, maka seorang sudah tidak memiliki hidup tenang lagi. Sama juga ketika takdir rizkinya itu Allah buka. Ya, saya nanti 2 jam lagi dapat rizki 1 juta. Untuk apa besok kerja? Sudahlah, nggak usah kerja saja. Jadi malas. Ya, karena Allah sudah buka. Jadi malas lagi untuk kerja. Kalau kita dituntut untuk kerja, untuk berusaha, nanti ujung-ujungnya nanti Allah yang tetapkan mana yang terbaik untuk kita dalam hal rizki. Jadi ini poin penting dipahami, sehingga kalau ditetapkan tadi rizki, ditetapkan ajal, sampai ditentukan ini masuk surga, masuk neraka, tidak ada yang tahu sama sekali. Sehingga Nabi SAW ketika ditanya, kalau semua orang itu sudah ditetapkan takdirnya itu ke surga dan ke neraka, terus untuk apa lagi beramal? Kemudian Nabi SAW itu mengatakan, wa kullu muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu nanti akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya tadi, menuju pada takdirnya. Tapi Nabi SAW katakan di awal, i'malu, tetaplah beramal. Walaupun masing-masing dari kita sudah tahu, Allah sudah mengetahui ini masuk surga, masuk neraka. Namun dari si manusia belum tahu. Ya, dari sisi kita manusia belum paham hal itu. Sehingga nggak usah muncul pertanyaan lagi, tidak perlu lagi muncul pertanyaan, wah kalau saya tetapkan masuk neraka, terus saya mau ngapain nanti beramal? Apa manfaatnya saya beramal? Sekarang gampang jawabannya. Kamu tahu kamu masuk neraka dari mana? Kan belum dibuka. Ya, rasa ini belum dibuka. Sehingga dari pemahaman ini manusia punya pilihan terlebih dahulu. Dia berbuat saja. Kemudian kedua, dia tetap rajin beramal dan hindari maksiat. Kan dia tidak tahu ujung akhirnya seperti apa. Dia disuruh beramal saja terus. Tidak usah memikirkan nanti ujungnya nanti masuk surga atau masuk neraka. Jadi poin yang terakhir ini poin kunci untuk pahami bagaimana kita sebagai manusia memahami takdir yang Allah tetapkan tadi. Allah sudah tetapkan semua. Rizki kita juga tidak mungkin berkurang sampai sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Namun untuk kita sendiri, kita tidak tahu rizki kita seperti apa, ajal kita itu bagaimana. Dalam masalah jodoh juga tidak tahu. Kapan lulus pun juga belum ada yang tahu juga kan. Sudahlah saya belajar saja. Mau lulus kapan ya sudah, saya berusaha saja. Mau tetapkan juga, saya mau lulus nanti Februari besok. Ya kalau Allah nggak takdirkan gimana kamu paksa-paksa? Dia cuma berusaha ya, karena saya mau kejar ini skripsinya selesai Februari wisuda. Ya, terus kalau Allah tidak takdirkan, terus kamu ngapain? Cuma berusaha saja kan? Dia cuma berusaha. Dia tidak tahu, dia cuma rencana saja, planning saja. Namun keputusan akhirnya Allah yang tentukan. Maka dia berharap-harap, wah ini mudah-mudahan sesuai dengan yang saya inginkan. Berharap-harap lagi, cemas, wah ini mudah-mudahan sesuai dengan saya inginkan. Maka enak seperti itu meyakininya. Wallahu a'lam bishawab. Belum selesai, nanti insyaallah pembahasan takdir kita bahas pada pertemuan berikutnya bismillah.